Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Tidak terasa ya, kita telah sampai pada materi terakhir di topik ini. Sebagai materi penutup, kita akan membahas mengenai peranan pembelajaran ekstrakurikuler pada profil pelajar Pancasila. Sebelum masuk lebih dalam, saya mau cerita pengalaman saya dulu ketika masa orientasi sekolah. Salah satu yang paling berkesan adalah ketika sesi di mana para senior mempresentasikan atau mendemonstrasikan ekskul yang ada di sekolah. Semua ekstrakurikuler yang ada di sekolah pun tampil. Kemudian saya pun memilih salah satu ekskul yang saya minati dan mengikuti rangkaian penerimaan anggota baru. Saya masih ingat rasanya menunggu jadwal ekskul karena bisa berkumpul dengan teman dan melakukan kegiatan yang saya senangi. Apakah ibu bapak pernah mengalami hal yang sama seperti saya? Bagaimana dengan sekolah ibu bapak? Apakah program ekstrakurikulernya sudah mengakomodir minat dan potensi murid? Sebenarnya apa sih tujuan kegiatan ekstrakurikuler? Kita cek lagi yuk. Menurut Permendikbud nomor 62 tahun 2014, kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Wah, ada kata tujuan pendidikan nasional. Seperti yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya, profil pelajar Pancasila merupakan elaborasi tujuan pendidikan nasional. Artinya, kegiatan ekstrakurikuler harus bisa mendukung penguatan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Prinsip kegiatan ekstrakurikuler pilihan adalah partisipasi aktif dan menyenangkan. Hal ini jadi menguntungkan loh bagi para pembina ekskul. Karena jika kita lihat kegiatan ekstrakurikuler secara tidak langsung sudah sesuai dengan minat murid, pilihan mereka sendiri, dan juga menyenangkan. Berbeda dengan intrakurikuler, di mana kita bisa saja menemukan anak yang semangat di pelajaran bahasa, namun terlihat kurang berminat di pelajaran IPA. Dengan perencanaan kegiatan dan strategi yang matang, program ekstrakurikuler bisa lebih dari sekedar kegiatan eksplorasi, penyaluran minat, dan potensi anak di bidang tertentu, tapi juga mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila. Mulai dari murid, kebebasan memilih ekstrakurikuler saja sebenarnya sudah melatih elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi pada dimensi mandiri. Kegiatan ekstrakurikuler memberi kesempatan murid untuk berkegiatan sesuai minatnya dan bersosialisasi dalam kelompok dengan minat yang sama. Dalam ekstrakurikuler pun ada jadwal rutin yang perlu diikuti. Bahkan bisa saja ada kegiatan-kegiatan tambahan di luar jadwal rutin, sehingga murid belajar untuk disiplin terhadap rutinitas dan membuat prioritas. Hal ini dapat melatih murid untuk menyeimbangkan aktivitas dalam tujuan menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Ini merupakan bagian dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada jenjang SMP ke atas, biasanya murid sudah dilibatkan dalam kepengurusan organisasi dan diberikan peran serta tanggung jawab. Hal-hal seperti ini tentunya dapat menguatkan dimensi bergotong royong dan dimensi mandiri.
Ketika murid berlatih berorganisasi dalam kepengurusan ekstrakurikuler, mereka akan memiliki pengalaman bekerja sama dengan teman-temannya yang berbeda, bukan yang biasa ditemui di kelas. Mereka belajar menghadapi perbedaan perspektif juga konflik. Hal ini akan menguatkan dimensi berkebinekaan global. Berorganisasi juga akan memperkaya pengalaman murid untuk menerima berbagai gagasan, mengemukakan pendapat, serta berdiskusi untuk mencari alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi organisasi. Misalnya, permasalahan jumlah anggota baru, dana kegiatan, dan sebagainya. Murid juga belajar mengambil atau menerima keputusan yang didasarkan pada tujuan bersama, yaitu tujuan dari ekskul tersebut. Pengalaman-pengalaman seperti ini tentunya akan menguatkan dimensi bernalar kritis dan kreatif pada diri murid. Sekarang kita coba gali beberapa contoh pengembangan dimensi dalam ekstrakurikuler pramuka yuk. Kegiatan-kegiatan pramuka dirancang untuk menguatkan nilai atau yang dikenal dengan Dasa Dharma Pramuka. Jika kita baca kembali, Dasa Dharma Pramuka ini sangat relevan dengan elemen-elemen dalam profil pelajar Pancasila, sehingga ragam aktivitas yang bertujuan untuk penguatan nilai pramuka secara tidak langsung akan juga menguatkan dimensi profil pelajar Pancasila pada murid. Kegiatan ekstrakurikuler juga pasti akan menghasilkan karya, tindakan, atau aksi. Misal, karya tulis dalam ekskul mading, aksi berargumen dalam ekskul debat, aksi kekompakan dan koreografi berbaris pada ekskul paskibra, aksi bermain dalam ekskul basket, dan lain-lain. Hal ini dapat melatih murid mengeksplorasi dan mengekspresikan sesuatu dalam bentuk karya dan mengapresiasi pencapaian ekstrakurikulernya. Hal ini akan menguatkan dimensi kreatif para murid. Selain hal-hal yang tadi disampaikan, pada kegiatan ekstrakurikuler bisa saja ada elemen yang lebih dominan karena konten dari ekskul tersebut. Misalnya, elemen akhlak kepada alam dalam ekstrakurikuler pecinta alam, elemen akhlak beragama dalam ekstrakurikuler kerohanian, dan sebagainya. Jika pembina ekskul berasal dari luar sekolah, maka kepala sekolah wajib mensosialisasikan peran dari program ekstrakurikuler dalam tujuan pendidikan nasional kepada pembinanya. Selain hal-hal yang sudah kita bahas, kegiatan ekstrakurikuler juga dapat membantu murid menemukan minat untuk dunia profesionalnya kelak. Misal, berminat pada bidang jurnalistik setelah bereksplorasi di ekskul pers sekolah, atau berminat pada bidang IT karena mendapatkan pengalaman yang berkesan di ekskul robotik. Pengalaman murid di luar program intrakurikuler dapat membantu murid mengidentifikasi kekuatan serta tantangan yang dapat dikaitkan dengan konteks masa depannya. Hal ini sangat berkaitan dengan perkembangan dimensi mandiri. Ibu dan Bapak guru, profil pelajar Pancasila terbentuk dari pembiasaan yang konsisten, mulai dari jenjang PAUD sampai SMA. Apa yang kita pelajari dalam modul ini adalah bagaimana luaran jangka pendek dalam program kurikulum yang diselenggarakan dapat membentuk profil pelajar Pancasila yang utuh. Ibu Bapak sudah belajar teorinya. Sekarang tinggal aksi kolaborasinya. Karena membentuk profil pelajar Pancasila tidak bisa dilakukan sendiri, tapi membutuhkan kolaborasi seluruh penyelenggara pendidikan, orang tua, juga murid. Selamat berproses
dan berkolaborasi ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia.